Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu mengenai etika bimbingan dan konseling. Nah, di bab ke-7 ini ada dua sub pokok pembahasan mengenai kode etik bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, standar etik bimbingan dan konseling. Jadi etika bimbingan dan konseling itu di Indonesia, etika bimbingan dan konseling disebut dengan istilah kode etik, sedangkan di Amerika Serikat itu sering dikenal dengan standar etik. Nah, pembahasan yang pertama tentang kode etik bimbingan dan konseling. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan etik, kemudian apa itu yang disebut dengan kode etik. Jadi pengertian etik, etik di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, adat kebiasaan atau adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika sendiri itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral atau akhlak. Tadi itu kata etik yang berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan ethos, itu pengertian etik menurut tinjauan etimologi atau luotan. Kemudian yang sekarang ini adalah pengertian etik menurut tinjauan terminologi atau istilahan. Nah, banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang etika. Salah satu para ahli itu adalah Muhammad Amin Abdullah. Beliau mengartikan bahwa etika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, di situ bisa dikatakan etika itu berfungsi sebagai teori perbuatan baik dan buruk, ethics atau ilmu al-akhlakul karimah. Ini dapat diketahui dari berbagai definisi tentang etika bahwa ada beberapa hal, ada 5 hal. Yang pertama itu dilihat dari objek pembahasannya. Jadi etika ini berupaya membahas tentang perbuatan yang dilakukan manusia. Kemudian yang kedua, ini dilihat dari segi sumbernya. Jadi etika ini berasal dari pikiran atau filsafat. Kemudian yang ketiga, dilihat dari hubungan dengan ilmu lainnya. Jadi etika ini berhubungan dengan ilmu antropologi, sosiologi, kemudian ilmu politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena etika ini membahas tentang perbuatan manusia, dan nama-nama dan ilmu-ilmu lain yang disebutkan tadi itu juga berupaya membahas tentang perbuatan manusia. Kemudian yang keempat ini adalah dilihat dari fungsinya. Jadi fungsi etika ini sebagai penilai, penentu, penetap perbuatan yang dilakukan manusia. Jadi apakah suatu perbuatan ini akan bernilai buruk atau baik atau terhormat gitu. Kemudian yang kelima, ini dilihat dari sifatnya. Jadi sifat dari etika itu relatif, yaitu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian setelah kita tahu apa itu pengertian etik, jadi kita lanjut dengan pengertian kode etik. Nah, kode etik ini berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Nah, kode itu adalah sekumpulan peraturan dan prinsip yang sistematis. Kemudian kalau etik itu adalah asas akhlak atau moral. Jadi dapat diketahui bahwa kode etik ini adalah suatu norma atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku mereka. Sub pokok bahasan yang kedua itu adalah standar etika bimbingan dan konseling.
Jadi di sini itu ada 3 standar. Yang pertama standar umum, kemudian yang kedua standar mengenai hubungan konseling, kemudian yang ketiga standar mengenai pengukuran dan evaluasi. Nah, yang pertama ini standar umum. Jadi standar umum di sini berupaya bahwa yang pertama tiap anggota itu bertanggung jawab kepada yang dilayani dan kepada lembaga yang mengawasi terlaksananya kegiatan profesional itu. Kemudian yang kedua, ini perilaku etik antar sesama profesional itu sewajarnya dipelihara dengan baik. Kemudian yang lainnya itu masih banyak lagi. Dan standar yang kedua ini adalah standar mengenai hubungan konseling. Jadi standar mengenai hubungan konseling ini adalah mencakup prosedur hubungan konseling individual maupun kelompok. Jadi konselor ini seharusnya bisa memahami kebutuhan klien meskipun perlu dikenakan adanya pembatas. Jadi pembatas itu menyangkut dasar negara kita, yaitu berpandangan kepada falsafah hidup Pancasila. Kemudian standar yang ketiga ini adalah standar mengenai pengukuran dan evaluasi. Jadi pada dasarnya standar mengenai pengukuran dan evaluasi ini berkenaan dengan pengaturan, kemudian penyiapan data pendidikan, psikologis yang objektif dan terpercaya, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya itu perlu diketahui bahwa hasil tes itu merupakan salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam konseling. Pembahasan tentang bab 7 mengenai etika bimbingan dan konseling. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum.